Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Les salutations. Bonsoir. Annyeonghaseyo. Terserah lah, boleh dilanjutkan terus. Jadi kita kembali lagi ke kajian, ya kita mengadakan lagi kajian online daring setiap Rabu malam jam 20, jam 8. Yang ya belakangan ini bisa dibilang masa-masa yang berat ya, bukan hanya dengan untuk kelompok kita saja, maksudnya ya orang-orang terdekat, orang-orang yang kita kenal, tapi semua orang, terutama di Indonesia gitu. Ya kan, benar-benar berat, tantangan lah gitu. Makanya kita harus beradaptasi lebih luas lagi. Ya karena air-air ini kita menyaksikan, kalaupun tidak langsung ya, menyaksikan kepergian atau ya sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita, orang yang sudah dekat dengan kita, menutup usianya gitu duluan sebelum kita. Dan itu bikin sedih lah ya, terutama kalau bagi kita sahabat dan seorang guru, siswa guru yang sebenarnya sudah sering juga memberikan petuah-petuah kajian gitu ya untuk siswa guru almarhum Om Beben. Jadi ya sedih lah, tetapi sebenarnya dari kesedihan ini bisa kita, seharusnya ya sekarang kita bisa mentransformasinya menjadi sebuah kekuatan positif. Dan aku yakin juga itu pasti yang diinginkan Om Beben, agar bisa bermanfaat, bisa memberikan positivitas, bisa ya berkarya agar produktif, kreatif gitulah. Oke, jadi kita di sini membahas the self. Mendengar kata the self yang sangat mungkin terbersit langsung di benak kebanyakan orang ya, wah ini kayaknya berhubungan dengan psikologi nih. Itu the self, ya kan? Self adalah diri, dan psikologi yang sebagaimana kita ketahui secara awam, ya penelitian, pengetahuan tentang diri gitu, disiplin tentang kejiwaan. Apakah tentang itu? Mungkin jawabannya ya dan tidak lebih tepatnya. Karena ya sebagian, tapi tidak karena bukan keseluruhannya. Jadi diri ini dipandang sebagai sesuatu yang misterius, atau sebenarnya sudah di-mention juga sebelum-sebelumnya, sesuatu yang sangat jelas, sebegitu jelasnya sampai kita tidak bisa menyaksikannya. Gitu. Sebegitu jelasnya kita terlena, kita terkelabui olehnya. Kalau boleh mengutip kata-kata Sherlock Holmes, aku lupa dari buku atau cerita pendek mana, dia mengatakan, kan dia detektif ya. Ya, detektif melihat fakta-fakta gitu yang misterius, mengambil kesimpulan dari situ. Dia mengatakan, the most obvious thing is the most deceptive one. Deceptive, menipu gitu, mengelabui. The most obvious, yang paling jelas justru yang paling menipu. Nah, ini anehnya apa ya? Kayak paradoks. Paradoks bisa kita sebut paradoks epistemologis atau kerangka perspektif kita, ada paradoks itu anehnya. Jadi yang paling jelas, yang paling dasar menjadi yang paling, ya karena dia dasar, dia paling dalam, paling susah di itu. Padahal sebenarnya tinggal disadari aja gitu. Tinggal di perubahan. Makanya ketika dia sesuatu itu nih yang misterius ini, atau dalam kasus ini the self ini tidak kita pahami, tidak kita sadari, bukan dia yang terbatas, tapi kita yang terbatas gitu. Diri kita yang mempersepsinya yang terbatas. Jangan sekali-kali ketika kita tidak paham mereka atau tidak jelas, ketidakjelasan itu adalah inherent di dalam objek yang kita pikir itu, bukan. Justru kitalah subjeknya itu. Selalu sebenarnya ini paradigm shift lah bisa dibilang. Pergeseran paradigma, perubahan kesadaran subjek itu untuk menanggapi, mempersepsi objeknya. Nah, tetapi anehnya objeknya sekarang the self, yang diri itu sendiri gitu. Nah, disitulah mulai petualangan-petualangan aneh. Oh ya, bagi yang baru sini jangan khawatir, karena sistem kita ini metode lah lebih tepatnya. Metodenya ini ketika kita lanjut ya, pertemuan selanjutnya itu selalu merujuk ke review pertemuan sebelumnya gitu.
kelas-kelas apa sih yang kita bahas. Jadi jangan khawatir. Kalau sebelumnya dibahas secara detail, review-reviewnya mungkin Bang Dame akan melakukannya nanti. Itu sudah dikuras, ekstraknya udah inti-intinya aja udah yang didapatkan, yang diberikan gitu. Jadi itu reviewnya. Ya di awal selalu begitu, ada summary lah. Kan sudah menjadi tugas summary untuk memberikan inti-intinya gitu. Jadi tidak apa-apa. Aku selalu berpikir ya selama sepanjang aku belajar dengan Bang Dame, dengan semuanya di Swaguru itu, mau kapanpun kita masuknya selalu ada yang baru didapat. Karena mungkin ya ini sedikit rujukan kalau ada yang sudah menonton tentang epistemologi, kajian kita sebelumnya sebelum masuk ke The Self. Sebenarnya ya aku merujuk ini dari Aristoteles sih ya. Kan di sini kita sering menekankan filsafat gitu, sebuah aksi, sebuah kegiatan berpikir secara filosofis, tapi juga tentu saja dibimbing oleh ilham gitu. Jadi di situ ada unsur filosofia. Sofia kata Aristoteles nih. Sofia itu di dalamnya ada dua unsur. Pertama episteme, itu ilmu, wawasan. Ini yang kita sekarang akan kita dapati. Dan yang kedua nous. Ini aku suka banget nih yang satu ini. Insight. Insight atau apa ya? Ini mungkin yang sangat tepat disebut ilham. Tiba-tiba muncul aja gitu. Jadi bukan karena ilmunya, bukan karena kebanyakan pengetahuan, tapi ya at that right moment aja muncul gitu. Nah itu Sofia. Menariknya gitu, Sofia adalah penggabungan dari episteme dengan nous. Ini yang pasti kita dapat adalah episteme, ilmu-ilmu wawasan. Tapi beberapa dari kita pasti akan, wah tiba-tiba mengalami kengehan gitu. Kalau istilahnya Bang Dame, ya kengehan, tiba-tiba sadar. Nah, itu nous-nya tuh. Nah, ketika keduanya bergabung menjadi Sofia, yang sangat ingin atau inti daripada filosofi. Makanya philo, cinta akan kebijaksanaan. Cinta akan Sofia itu. Gitu. Jadi jangan khawatir yang baru datang atau yang suka putus nyambung nggak apa-apa. Oke, kayaknya itu aja. Aku nggak mau terlalu banyak spoiler karena aku nggak tahu apa yang akan dibahas. Tapi ya karena momennya adalah Idul Adha, kayaknya nyambungnya ke situ nih. Kita lihat aja. Oke, dipersilakan ke Bang Dame. Ya. Makasih Bang Arif dan terima kasih teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassion, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Arif telah memberikan satu pengantar yang sangat memberi konteks gitu kepada kita, sehingga kita jadi mulai lebih menyadari bahwa yang kita bahas ini sangat penting pada manusia gitu. Jadi ada orang kan diskusinya mengenai IT, nggak apa-apa juga. Ada diskusinya mengenai gosip apa nih terakhir gitu. Ada juga diskusinya itu yang trending apa nih gitu ya. Jadi banyak orang itu dasar dia memberikan satu pembahasan itu karena rame dibicarakan. Tapi di sini kita belajar untuk merenungkan, membahas sesuatu yang esensial, yang abadi, dan saya membayangkan juga dulu Plato, Aristoteles, Socrates gitu itu diskusi seperti ini. Ibnu Sina, Al-Farabi gitu ya. Terus kalau di Jawa juga. Itu pakai Zoom. Terus ada kalau di Jawa itu ada Ronggo Warsito gitu kan. Terus kalau di India ada Adi Shankara gitu kan, Ibnu Arabi gitu. Jadi apa yang membuat ini abadi? Karena meskipun mereka sudah meninggal secara fisik, sudah tidak di tubuhnya, tapi tetap hidup gitu. Tidak bisa dihancurkan karya-karyanya. Karena karya-karya itu menolong menyelamatkan banyak orang. Nabi Muhammad, bahkan guru-guru suci gitu. Nah, jadi tema-tema di Swaguru itu memang tema-tema yang esensial gitu. Jadi kalau teman-teman buka lagi videonya, itu akan mendapatkan apa ya, nous baru ya, Sofia baru gitu kalau kata Arif tadi, kengehan baru gitu. Nah, kita memang tidak membuat
tema-tema ataupun diskusi ini untuk cari viewer yang banyak gitu kan. Kan kita bukan mau jadi YouTuber gitu. YouTube itu hanya alat gitu yang kita pakai untuk ketemu sahabat yang di Malang gitu ya, Bu Rodiah gitu ya. Iya. Dan juga mudah-mudahan ini juga jadi nanti akan jadi satu portofolio, bisa diakses siapapun. Nah, kita akan lanjut, ini pertemuan ketiga ya di The Self ya. Ini Kedua. pertemuan ketiga ini. The Self ini yang ketiga ini. Jadi Enggak, pembahasan The Self itu sudah yang ketiga, Bang Arif. Oke. Jadi apa namanya yang ketiga, nah nanti kita akan menekankan pada aspek awareness itself. Ya, knowing oneness of being, bisa juga gitu. Ini kan kalau versi kerennya kan mengetahui, menyadari wahdatul wujud nih. Satu tema yang sangat esensial dalam perjalanan para filosof Islam dan juga para sufi gitu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau malam ini kita membahas ini, kita akan santai, rileks. Yang penting kita membuka hati, nanti yang maha tahu itu yang memberikan ilham ke hati teman-teman. Nah, ini kan selalu jadi pertanyaan awal, siapa aku, who am I, what am I. Who am I dengan what am I pun sebetulnya jawabannya bisa beda tuh. Who am I itu lebih kepada penjelasan yang definitif, kalau what am I itu lebih ke esensinya gitu kan. Sama seperti siapa Tuhan atau apa Tuhan gitu. Jadi, nah cuman kadang disamakan aja who am I sama what am I. Nah, filosof zaman dahulu Socrates akhirnya juga membuat satu kalimat yang kuat nih. Kenalilah dirimu. Knowing yourself gitu. Kalau di Islam itu ada dari hadis Nabi yang terkenal, meskipun ada yang berdebat ini sahih apa tidak, itu bukan ranah kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, sungguh dia mengenal Tuhan. Nah, ini penting nih teman-teman sebagai basis kita untuk mengetahui apapun. Jadi knowledge principle. Jadi prinsip pengetahuan. Jadi the 3 stages of understanding. 3 stages dalam memahami. Jadi kalau teman-teman yang sudah terbiasa di Swaguru ya, Bu Rodiah ya, kan neraka itu ada nggak sih? Nah itu ya ada, bisa ada, tapi seperti apa gitu. Setan itu ada nggak sih? Ya adanya seperti apa gitu. Nah, sebelum kita mengetahui esensi dari apa yang kita tanya, sebetulnya yang lebih penting lagi adalah apa alat kita untuk tahu. Apa alat kita untuk tahu. Jadi kalau saya mau tahu bintang, peralatannya ada namanya teropong gitu ya. Teropong yang luar teleskop gitu ya. Kalau misalnya objek-objek kecil, kita pakai mikroskop elektronik gitu. Nah, kalau misalnya objek-objek goib pakai apa? Nggak ada mikroskop elektronik gitu. Nah, ini menarik, Trip. Alatnya apa nih? Nah, di sini kan kita udah paham tuh. Epistemologi lagi. Epistemologinya apa? Kalau mau tahu yang goib-goib. Ya. Jadi kalau mau tahu misalnya, kalau ini saya lepaskan gitu kan, jatuh gitu. Itu kan Newton memformulasikan di situ ada gravitasi gitu. Ya enggak? Ada gravitasi gitu. Kelihatan nggak gravitasi? Nggak kelihatan. Tetapi kita sudah paham secara akal itu ada daya tarik. Medan magnet gitu. Medan magnet kan, atau kalau sekarang versi kerennya Mbak Rodia itu Bluetooth. 2 HP dideketin, tahu-tahu pindah lagunya Anggun gitu kan. Kok bisa pindah? Kan nggak kelihatan pindahnya gitu. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan lagi tidak ada nih. Ada namanya gelombang part, ya kan gitu. Jadi asal tahu aja alatnya gitu.
Kalau sudah tahu alatnya itu yang disebut how to noting, itu epistemologi. Jadi jangan puas dengan hanya mengatakan, oh setan begini, malaikat begini gitu. Lanjut ya. Oke, jadi dalam memahami understanding, ini ada 3 yang penting. Kita pakai bahasa, kalau di bahasa Indonesia kan susah nih Bang Arif. The known itu yang diketahui, the knower yang mengetahui, knowing ya mengetahui dan diketahui itu nyatu, ya enggak? Knowing. Ini yang diketahui objek, knower yang diketahui subjek. Nah, knowing itu yang diketahui dan yang mengetahui nyatu gitu. Nah, bosan kan Mbak Aini? Nah, state 1 adalah itu known itu menyadari objek. Ada objek yang kita ketahui. Nah, ini penting nih. Kalimat ini consist of. Jadi bisa nggak dikatakan known itu consist of? Okay. Ya, jadi saya tahu kopi itu sama dengan saya menyadari kopi. Minum. Saya tahu nih manis ada pahit. Nah, saya kasih nama manis dan pahit itu jadi ungkapan saya tentang apa yang saya ketahui yang disebut kopi. Nah, setelah saya diam, nah objek pengetahuan kopi yang pahit dan manis itu Mbak ini itu menjadi tercetak, nah tanda petik tercetak di dalam batin saya. Jadi ada 2 known ya. Known yang material, ada known yang immaterial. Nah, gitu. Nah, tetapi pada waktu saya meneliti known yang immaterial, imaginal, nah di situ saya kalau lebih teliti lagi self inquiry, saya menyadari kesadaran yang menyadari, kesadaran yang mengetahui objek itu. Nah, disitulah muncul knower. Jadi kalau yang pertama, state pertama menyadari objeknya, yang kedua menyadari subjeknya. Nah, menyadari subjeknya itu ternyata conscious itself. Kesadaran menyadari dirinya. Nah, ternyata itu adalah awareness. Nah, kadang disebut pure consciousness. Itu ya Bang ya. Nah, banyak orang itu tidak memberi perhatian kepada yang menyadari ini, sang subjek ini. Jadi kalau sekarang kan Mbak Rodia sudah mulai tahu bahwa sedih itu apa? The known kan? Wah, ada Bang Riki nih. Welcome Bang Riki, luar biasa ya. Mantap Bang. Pengkaji hakikat. Nah, jadi Bang, ini saya ulangi lagi teman-teman. Ini penting soalnya. Jadi ini bisa kita pakai dalam objek pengetahuan apapun. Bisa objek-objek yang diketahui itu material, bisa juga yang imajinal, bisa yang digital. Nah, tapi yang suka orang tidak teliti, kok dia nggak menyadari subjeknya gitu. Ya, seperti misalnya Bang Riki, sekarang kita bernapas, narik napas. Itu sebetulnya napas itu jadi known, yang disadari. Ya kan? Dia jadi known. Jadi kita mesti meluaskan spektrum apa itu the known. Apapun yang diketahui. Yang paling mudah ya materi. Oke. Satu saat kita juga akan mengalami sebuah peristiwa, mimpi. Secara fisik kita, nah, tapi dalam pengalaman kita itu ada yang muncul, nampak gitu, hadir, eksisten. The known itu the known. Tapi saat mimpi Bang Riki, kita hanya terfokus pada objek-objek yang appearance, hadir, muncul, nampak.
Misalnya nih Bang Riki lagi ngopi nih, ngopi. Misalnya mau meneliti ini, gelas. Oke? Kadang-kadang kita coba mulai sadari Bang Arif, gelasnya kita sadari bentuk, warna, putih, tapi juga kita mulai sadari yang muncul di pikiran. Jadi ada the known, gelasnya, cangkir. Tapi juga ada di sini yang muncul. Mana lebih real? Yang ini apa yang muncul di pikiran? Nah, ntar dulu. Ya, ini real. Kalau orang lagi mabuk, nah, mana yang real? Yang material apa yang hadir di pikiran dia? Atau sekarang nih, kita ini di depan saya laptop. Kita ketemu gak sih? Ketemu di mana ini? Jangan-jangan ini pertemuan antar kesadaran nih. Menarik. Ya. Nah, jadi orang dapat baca HP nih, berita tsunami COVID di India. Kebaca tuh beritanya. Di sini kan ada asistensi yang muncul. Kita kasih nama panik, kita kasih namanya takut. Hadir nih. Nah, kalau ini dominan, jadi perasaan, kepikiran beberapa jam, Bang Riki. Akhirnya jadi sesak. Nah, pikiran hadir, mendominasi ruang batin, jadi perasaan, jadi ke fisik. Itu semua the known. Nah, betapa banyaknya orang tidak menyadari proses penelitian seperti ini. Ini namanya self-inquiry dan filosofi. Jadi waktu Bang Riki saya kuliah pasca sarjana filsafat, itu banyak menghafal pikiran-pikiran filosof. Tapi begitu ketemu guru-guru yang berfilosofi, itu beda. Ya kayak gini. Jadi dilatih kita meneliti secara seksama. Misalnya seorang istri cuma baca di HP. Terus HP suaminya. Sayang kamu dengar. Dia cuma ngelihat kata-kata, tapi di sini, oh jangan-jangan gitu. Nah, ini nih ribet sendiri tuh. Jadi ngambek gitu, mempengaruhi muka. Dan itu seminggu ngambek. Mama kenapa sih? Nggak tahu. Nah gitu. Jadi, nah ini kan sering terjadi gitu. Ketika foto dia di Instagram dikomentarin netizen, dimarah-marahin, di sini terasa. Orang yang maki-maki itu juga nggak kenal kita kok. Jadi teman-teman, gambar yang tadi itu mesti kita cermati betul. Makanya kalau dia dapat bahan ini segini doang, apa sih ini maksudnya? Jadi objek yang diketahui ini banyak banget. Consist of material access. Consist of apa yang ada di pikiran. Consist of apa yang ada di memori. Consist of apa yang kita reka-reka di pikiran kita. Otak itu yang berpikir atau otak itu hanya instrumen? Nah, kan banyak formulasi psikologi barat khususnya namanya neuroscience, mereka masih menganggap otak yang berpikir. Nah, beda dengan Vedantik, beda dengan filosof-filosof tradisional. Bukan otak yang berpikir. Iya, salah satu problem. Apakah ada di otak itu gambar-gambar waktu kita masa kecil? Buktinya kita sekarang dulu tiba-tiba hadir di kesadaran. Tinggal kita panggil. Berarti Kang Riki, bisa nggak kita ke masa lalu? Bisa, tinggal fokus saja. Pay attention. Bukankah orang yang dendam itu terlalu terjebak di masa lalu, belum move on? Nah, gitu kita sebenarnya belum move on. Lagi reunian ngeliat mantan. Padahal itu cuma terjadi di dalam ruang kesadaran batin dia gitu. Oke ya, ini kalau dielaborasi banyak sekali. The known itu macam-macam. Nah, sekarang di sini kita mulai melalui diskusi dasar. Ini sesungguhnya siapa sih yang menyadari, yang nampak ini, yang diketahui ini? Disitulah kita menyebut the knower. Consciousness itself.
sang kesadaran gitu. Nah, sang kesadaran itu, Mbak Rodia, itu kita kasih nama yang populer namanya I am. Aku. Begitu kita ngomong aku sedih. What do you mean aku? Aku yang mana itu yang sedih? Aku cemburu. Aku yang mana? Itu aku yang, itu sebetulnya the known. Sedih itu sendiri bukan aku, itu the known. Dia yang disadari. Makanya I am aware of sad, bukan I am sad. Tapi kan diskusi sehari-hari kan, aku sedih. Sebenarnya aku menyadari ada sedih. Kita kasih nama sedih. Aku itu bukan sedih. Buktinya beberapa menit kemudian aku marah. Aku gembira. Ini kalau teman-teman udah mulai terbiasa begini, nanti sudah otomatis. Nah, saya menganggap Bang Riki itu yang disebut Nabi Iqra. Bacalah. Cuman kan kalau kita artikan Iqra baca jadi cenderung tulisan. Padahal sebetulnya perhatikanlah, telitilah. Tanya dan selidikilah. Dan itu yang pertama diajarkan Allah pada Nabi Muhammad. Kalau kita mau merujuk kepada tradisi Al-Quran turun gitu. Nah dari sini kita udah mulai paham, sadar, menyadari sang subjek. Lalu ternyata sang kesadaran itu seperti mimpi deh. Kalau kita lagi mimpi, pertama kita sadar objek mimpi. Begitu kita bangun, kita sadar semua gunung, penampakan apapun yang tadi dalam mimpi, itu semua adalah proyeksiku. Benar nggak? Itu semua imajinasiku. Berarti aku dan apa yang ku ketahui itu nyatu. Nah itu namanya knowing, Bang Arif. Tahap pertama, known itu kita sadar objeknya. Ada objek material, ada objek yang appear, muncul di benak, lalu kita sadar sang subjek, the knower. Nah, setelah kita bangun dari mimpi, oh, semua tadi yang nampak dalam mimpi itu semua adalah imajinasiku. Aku dan proyeksiku satu. Itu namanya knowing. Jadi kalau sekarang di Suaguru, kalau kita nyebut the known, teman-teman paham. The knower, teman-teman paham. Knowing, paham. Nah, banyak orang itu di sini aja dia belum nyampe. Di bagian menyadari the known itu ada yang material, ada yang imajinal, dia belum teliti di situ. Makanya banyak orang itu hidup itu dipegang orang lain remote controlnya gitu. Itu yang disebut robot. Gue mau bikin orang itu tersinggung tuh. Kasih aja notion, kasih aja tema-tema itu tersinggung gitu. Nah, kemampuan kita untuk selalu sadar dan bisa mengamati the known, nah itu disebut orangnya sudah alert. Sudah matang lah itu. Alert itu takwa gitu. Tapi Bang Arif, kalau misalnya kamu telusuri selidiki filsafat barat dan kamu combine dengan ini, itu jadi powerful. Karena nanti kelemahan filsafat barat jadi terbongkar. Oke, lanjut ya. Nah, karena kita udah tahu knowing itu adalah, nah sekarang bagaimana knowing oneness? The self-awareness itself. Dan tadi kan penekanan kita sekarang mau menyadari consciousness itself. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, boleh loh di ini, kalau ada yang ini. Masih lanjut, Bang?
Boleh. Ya, Lanjut. lanjut aja. Lanjut ya, oke. Nah, ini ketika kita knowing itself is oneness of being, wahdatul wujud. Nah, ini kita pinjam dulu ya kata-kata bijak yang sudah melakukan penelitian. Itu saya terusin Nasr. Coba dibaca Bang Arif. The Sufi science of the divine reality cannot be fully understood without discussing the famous doctrine of the transcendent oneness of unity of being, Wahdatul Wujud, which has been so often misconstrued by Westerners and also by some modernized as well as exoteric Muslims. Pantheism. Ya, oke. Jadi pengetahuan Sufi tentang realitas ilahi tidak dapat dipahami betul secara utuh tanpa membahas the famous doctrine. Doktrin yang sangat terkenal yaitu transcendent oneness, kesatuan transenden atau kesatuan keberadaan yang selama ini sering miskonstruk, disalahpahami, pahamilah oleh pikiran Barat dan juga beberapa orang modern yang selama ini menyamakan itu ya, sisi esoterik itu sebagai panteisme. Panteisme itu gini, Pak. Pohon itu disamakan dengan Tuhan gitu, Mbak Rodia. Ya. Dari Spinoza itu. Iya. Di Barat. Nah, kalau misalnya Bang Riki, coba boleh dialog Bang Riki? Nah, ya. Bang Riki misalnya mau apa yang paling pingin? Mobil atau bus gitu? Waduh, bus. Yang spontan aja, ini supaya analogi sederhana. Oke, mobil. Bus misalnya, mobil. Mobil apa, Bang Riki? Ferrari. Ferrari warna? Merah. Nah, oke. Jadi Ferrari warna merah. Coba sekarang lagi duduk diam begini, sudah nongol belum bayangannya? Ya. Oke. Nongol kan? Hmm. Ferrari warna merah kan? Ada cewek nggak berdiri di sebelahnya? Enggak. Nggak ada, oke, nggak ada. Oke, Ferrari warna merah nongol kan? Itu namanya tiba-tiba muncul. Itu namanya kun. Jadi appear in your mind. Bayangin kita kalau nggak punya badan, itu langsung jadi. Oke? Nah, sebelum itu muncul gambaran Ferrari merah itu, Bang Riki. Gambar Ferrari merah itu ada di mana? Di kepala. Di aku kan? Ya, di saya. Nah, di aku kan? Aku kita sebut aja, tapi aku bukan Ferrari kan? Bukan. Nah, aku yang ada. Nah, Ferrari-nya itu di situ terpendam di aku. Namanya unmanifest. Belum nongol. Sampai aku kehendaki kun gitu. Fokus gitu. Nah, kalau Bang Riki terus mikirin itu melihat sampai bikin fotonya di kamar, 5 tahun kemudian nongol loh depan rumah gitu misalnya kan gitu. Ya. Amin. Tapi bawanya kemana gitu kan, macet gitu. Parkirnya juga bingung. Nah, tapi Bang Riki ini maksudnya gini loh. Jadi aku bukan Ferrari, ya, yang itu. Tetapi juga saat yang sama, Ferrari itu tidak ada tanpa kehadiranku. Nah, kalau aku identikan diriku dengan Ferrari, itu namanya pantheism. Tapi kalau aku sadar Ferrari itu ada, dan adanya itu karena proyeksi dari aku, itu baru benar. Itulah wahdatul wujud. Iya, bisa juga tuh penjelasannya. Nah, alam semesta ini sebetulnya imajinasinya sang aku. Ya. Tapi jangan dibilang alam semesta ini
dia. Nah, itu kalau panteisme itu aku identik dengan Ferrari. Tapi kalau Wahdatul enggak. Ferrari itu bukan aku. Tetapi adanya Ferrari itu datang dari kehendakku. Jadi menyamakan Tuhan dengan alam, ciptaan itu panteisme. Beda-beda tipis kan? Makanya Ibnu Arabi nyebut huwa la huwa, dia dan bukan dia. Sekarang ngerti kan? Apakah Ferrari itu akunya Ricky? Iya, karena tanpa akunya Ricky nggak mungkin nongol. Tapi apakah Ferrari itu bukan Ricky? Iya juga gitu. Jadi iya dan bukan gitu. Nah, karena itu diskusi kontemplasi tentang the self menjadi penting supaya kita bisa menyadari sifat dari apa yang muncul di pikiran. Jangan pikiran itu ngatur-ngatur kita. Dia hanya proyeksi. Tapi kalau dia udah jadi pikiran sedih, atau dia sensasi sesak napas denon nggak? Denon. Kesemutan denon nggak? Iya. Itu makanya beberapa guru suka nyebut itu sensasi. Rasa lapar, sensasi. Manis, sensasi. Manis itu bukan gula loh. Gula itu benda. Tapi manisnya itu bukan. Oke, jadi paham ya. Ini cuma mau menerangkan tadi wahdatul wujud ini disamakan panteisme. Lagi Bang? To understand this doctrine, which many have called the crowning jewel of Sufism, it is necessary to turn our attention first to the universal hierarchy of reality. Okay. Karena itu untuk memahami doktrin ini yang banyak sufi menyebut itu puncaknya tasawuf ya, maka perlu terlebih dahulu kita memberi perhatian terhadap universal hierarchy of reality. Jadi menyadari realitas itu berhierarki, berderajat, Bang Riki. Ready nggak nih kita teman-teman untuk melihat realitas ini berderajat? Gitu ya. Mau nggak mau. Sama seperti manusia itu, aku itu berderajat. Karena bagaimanapun interaksi kita sekarang itu mau nggak mau bagus pakai akal juga. Tapi teman-teman akan betul-betul tahu ketika ngeh gitu. Oh iya. Kan diskusi kita ini kan bukan terbatas pada kata Bang Dame di Suwaguru begini. Itu balik lagi kita tidak berfilosofi atau tidak berself inquiry. Kita ilmunya katanya. Karena itulah dialog-dialog di Suwaguru ini sebetulnya terjadi proses perjalanan intelektual. Karena apa yang saya tahu itu mempengaruhi saya bersikap, Bang Riki. Ya kan? Coba kalau orang dari kecil tidak ada notion atau ide dogma tentang neraka. Kita udah kadung masuk tuh. Oke, lanjut dulu ya. Bismillah, pelan-pelan aja. Bismillah. Nah, lagi Bang. The truth of the oneness of being can be fully known only by being experienced spiritually. Okay. Kebenaran dari kesatuan wujud ini hanya betul-betul full diketahui hanya melalui pengalaman yang dikaruniakan lah gitu. Tapi kan kalau kita lagi mimpi ya, mimpi ini Nabi Muhammad juga suka menggunakan kata mimpi. Kalau Bang Riki mimpi dikejar-kejar anjing,
saat di dalam pengalaman mimpi kan aku berbeda dengan anjing kan, betul? Makanya kita kabur. Jelas aku tidak satu dengan anjing. Iya dong. Aku nggak satu dengan anjing. Tapi begitu bangun Bang Riki, oh ternyata anjing itu ada di imajinasiku. Gitu. Aku dan itu satu. Jadi kamu adalah, wah itu. Berarti bahkan dalam mimpi itu akunya pun ada di dalam pikiranku sendiri. Yes, nah, itu disebut sense of I am, masih person. Masih the Bukan known juga aku, itu. masih the known, bukan aku yang awareness itself, Bang Riki. Oke. Ya. Nah, sekarang pun Bang Riki yang disebut Riki itu the known. Paham nggak ini? Iya kan? Ya. Tubuh the known. Yang mana sih pardamian itu ini pipi, ini jidat, ini peci. Semuanya ini tubuh. Nah, damai itu sebuah ide. Nah, misalnya nih Kang Riki. Mas Beben nggak pernah mati di dalam ruang kesadaran. Karena Mas Beben yang esensial itu bukan tubuhnya. Tapi sebagai proses kita nggak sadar, sehari saya masih, dia itu yang tubuhnya. Tapi begitu, kan aku udah ngajar begini, aku sudah merenung begini. Bukankah Bang Riki misalnya kalau mau melakukan sesuatu, tahu-tahu mukanya Mas Beben datang. Jangan begitu Riki. Kok dia hadir gitu? Sebagai apa? Sebagai form knowledge. Itu yang abadi. Nah, ini kan pelan-pelan mulai terbuka nih. Mana sebetulnya diriku yang unchanging yang mana? Yang nggak berubah. Nah, itu yang mau kita selidiki nih, the self itu. Oh, ini yang ngikut-ngikut anak-anak muda banyak nih di sini. Aulia Maharani, JG Syahara, gitu. Ini luar biasa nih. Ya, nggak apa-apa, bismillah. Mereka udah setiap Selasa dulu ikut. Lagi kita ya. Nah ini coba nih kita lihat nih Bang Arif ya. Kita kan melihat kalau Bang Riki ngeliatin kamar. Bang Riki, kamar itu, maka Bang Riki akan mengatakan ada buku, ada sofa misalnya, ada gorden, ada apa. Many kan? Kita ngelihat many, banyak. Yang banyak, multiplicity. Kasroh kalau bahasa. Kasroh. Kita menyaksikan memang ada banyak gitu. Coba kita lihat ya pelan-pelan ya. Nah kita mau kontemplasi many and one in many reality. Nah ini membantu nih gambar ini. Nah ini the known ya, objek ya. Objek itu kita sekarang kasih istilah lagi others. Yang lain dari diriku ya kan. Nah sekarang the knower subject I am lah kita sebut dulu ya. Ini berasumsi bahwa subjek dan objek terpisah, betul? Terpisah kan? Ya. Aku dan pohon kan terpisah, aku dan kopi terpisah. Oke. Nah, proses untuk mengetahui kopi, mengetahui objek itu ada namanya knowing of oneness, itu namanya experience. Benar nggak? Proses subjek mengetahui objek itu namanya experience, betul? Pengalaman. Saya tahu duren kan, masa saya liatin doang? Itu saya tahu bentuknya doang. Tapi kalau saya mau tahu beneran duren, nah, mencicipi namanya experience. Kalau mau mengalami cinta gimana Bang Riki? Cinta. Mengalami cemburu? Apakah cemburu itu ada bentuknya, ada sosok materialnya? Gitu. Sedih itu ada, kan yang ada muka cemberut. Sedih itu sendiri apa sih? Gitu. Kayaknya kalau Bu Rodia udah mulai terbiasa ngomong-ngomong begini, gitu. Nggak ada di taklim nih begini. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita sadar betul material reality
itu memang many, benar nggak? Tak terbatas, burung aja, burung ini, burung itu, wah macam-macam. Kita kasih identitas. Nah, kita menyaksikan many reality dari mana? Dari pengalaman, dari alat aku sensorial, betul nggak? Kita sebut aja aku sensorial. Melalui apa? Direct experience. Subjeknya dengan objeknya tanda petik terpisah. Jadi di dalam kategori ini subjek dan objek terpisah. Nah, ketika Bang Riki mengalami pengalaman material ini, ya, maka yang disaksikan many. Makanya Ibnu Sina sebagai filosof, enggak kok, yang only many, yang aku saksikan hanya many, kata Ibnu Sina. Nah, sekarang kita paham ini pendekatannya sensorial sama rasio yang terbatas. Ibnu Sina nih. Ya, ini kan jadi masuk Bang Arif dialektika filosofinya ya. Diskursus, ya. Nah, diskursus. Nah, lalu kita nggak bisa pungkiri setelah kita mengalami sesuatu melalui panca indera, maka dia akan hadir sebagai imaginary reality kan? Seperti Ferrari tadi. Melalui apa? Nah, kita sebut aja aku imaginal, aku memori. Jadi kalau misalnya ya Ibu Rodiah itu mengenang SMA, mengenang SD, mengenang SMP, kan ada tuh sosok-sosoknya. Itu memang many kan? Banyak kan? Banyak bentuk-bentuk, banyak personality. Tetapi semua itu ada di dalam ruang imajinasiku, ruang memoriku. Nah, di level imajinasi, Bang Arif, many sekaligus oneness. Nah, gitu. Sama seperti ini nih, Bang Riki. Ini kan ada 20 orang nih. Logikanya kan ada 20 gambar nih. Iya dong? Gambarnya Dame, Bang Riki, Mbak Rodia kan ini. Banyak kan, ada 20 gambar loh. Tapi semua ini ada di dalam satu layar yang sama. Jadi many is one is many. Nah, itu kira-kira. Belum mual kan Bang Riki? Belum mual mental kan? Masih seru kan? Sangat seru. Seru banget. Nah, jadi teman-teman, begitu kita melakukan penyelidikan imajinal, kita mulai sadar di level imaginal reality, many itu juga pada saat yang sama one is many. Form-formnya banyak, tetapi dia ada di dalam ruang batin. Nah, di level ini Bang Arif, direct experience juga kan, mengalami pengalaman imajinal kan, pengalaman memori. Subjek dan objek satu. Seperti Bang Riki dengan Ferrari-nya nyatu. Ya. Seru kan? Setan sama malaikat nyatu nggak di ruang imajinasi kita? Neraka surga, oh nyatu ternyata. Tapi perhatian kita kemana? Ke nerakanya apa ke surganya? Jadi karena itu penting memberi fokus. Di dunia imajinasi, your reality is your attention. Makanya di dunia digital nih, ada satu murid saya juga namanya Gilang, udah, dia bilang ini, di dunia digital, attention adalah duit, dia bilang gitu. Waduh. Apa bentuk attention itu? Viewernya banyak, berarti kan yang nonton 2 juta. Itu sponsornya banyak tuh. Gitu. AdSense. AdSense-nya banyak. Jadi di dunia digital, perhatian itu menjadi bernilai. Nah, di dunia imajinasi Mbak Rodia, sementara ini dapat kesimpulan nih. Apa yang kamu perhatikan itu realitas. Kalau kamu nggak memberi perhatian pada objek itu, unknown itu, dia mati. Bang Riki bisa nggak menghidupkan mantan di imajinasi? Bisa. Kenang aja.
Nah, nanti pelan-pelan daya yang membuat kita bisa mengenang itu ada namanya love. Nah, sampai di sini mulai dapat ya. Jadi dalam penelitian kita, di level imaginal reality, one and many kok mulai lebur. Berbeda dengan di dunia sensorial. Aku dan pohon, tubuhku dan pohon memang terpisah kok. Bisa, tapi menyatu di imaginal yang Reality. Ya, ya. Nanti Bang Riki kalau sudah mulai matang kita teliti begini, kita bisa jalan-jalan tuh. Mi'raj namanya. Jadi kebayang nggak kalau Plato sama Socrates berdua diskusi ngopi, itu mereka jalan-jalan tuh, kemana-mana gitu. Mereka tahu macam-macam dengan apa? Daya-daya dalam dirinya. Tapi ada satu orang di situ yang nggak bisa ya. Ngomong apa sih kalian? Ngomong apa sih kalian? Ini aja nih ada satu orang tiba-tiba telat datang. Apa sih? Ngomong apa sih? Nah, dia nggak bisa nyambung tuh. Jadi kebayang nggak teman ketika Nabi Muhammad ngomong tentang sesuatu, jangan-jangan batinnya para sahabat bisa lihat tuh. Bisa ikut naik. Sama seperti Bang Riki lagi main musik sama satu orang. Wah, dia nangkap nih ngejazz. Wih, dia nangkap, dia bisa nyambut nih. Tapi yang satu masih fingeringnya masih lemah. Ya, kagak bisa naik dia gitu. Jadi harus Bang Riki yang turun. Harus turun tuh. Wah, ini kayaknya dia harus Bang Riki yang turunkan permainannya gitu. Jadi ini sebetulnya ini yang almarhum Mas Beben. Ya, ini kita ngejazz. Saya sama Mas Beben itu soalnya kita ngejazz gitu. Ngomong ini disambung, ngomong ini disambung. Wah, gitu seru tuh. Gitu. Tapi kalau aduh, terminologi awal aja belum siap, ya turunlah ya Bang Riki yang turun tuh. Gitu. Kalau dikasih nanti lagu-lagu yang rumit susah. Paham ya kenapa almarhum Mas Beben bilang melalui musik kita bisa jalan. Wah, itu keren. Tapi kalau dia si musisinya itu terjebak pada industri, yang penting dibayar, dia nggak bisa tuh naik tuh. Perjalanannya nggak bisa naik tuh. Nggak dapat tiket. Ya, oke lanjut lagi ya. Nah, teman-teman sekalian di level imaginal ini kita mulai paham subjek dan objek itu ternyata satu realitas tetapi penamaannya bisa beda. Aku dan Ferrari kan beda. Ricky dan Ferrari beda. Tetapi itu satu dalam layar batin. Kita naik lagi, ada ternyata intellectual reality. Kalau ini kan masih ada formnya nih, gambarnya. Kalau intellectual reality itu makin halus teman-teman. Makin formless gitu. Misalnya mata kita melihat asap. Akal kita mampu menyadari ada api di seberangnya. Kenapa? Ada hukum sebab akibat. Nah, hukum sebab akibat itu adalah intellectual reality. Jangan bilang nggak ada tuh. Jangan bilang Zoom nggak ada. Zoom itu sekarang kita sebut artificial intelligence. Zoom ini kan sebetulnya artificial intelligence. Ada 20 orang ini bisa ketemu gara-gara ada, kan nggak kelihatan Zoom-nya itu. Gojek misalnya. Yang ada di HP saya kan ikon Gojek. Ikon Gojek nih, Gojek. Ya kan? Tapi dari sini terhubung nih. Oh ini beli bakso, beli ini. Bisa tuh. Asal ada GoPay-nya aja. Gitu. Nah, sebuah sistem itu ada. Itu namanya
keberadaan intelektual. Pancasila gambarnya burung Garuda, tapi di situ ada values yang dibuat oleh para pemikir bangsa. Itu Gagasan. namanya gagasan itu ada. Nah, berarti Mas Beben yang abadi itu selalu hadir. Itu sampai saya bilang begini, Bang Riki. Mas Beben setelah almarhum, dia telah menetapkan standar kualitas seorang guru di sebuah guru. Betul. Tulus, memberi manfaat. Nah, Mas Beben itulah kalau bilang satu daftar guru di sebuah guru. Nah, gitu. Dia sudah menetapkan standar kualitas seorang guru. Jadi keberadaan intelektual yang kita sebut Mas Beben ada, keberadaan intelektual Plato masih ada. Kadang suka nyusup tuh ke Arif. Einstein ada, secara intelektual masih ada. Itu lebih abadi itu. Iya. Termasuk hasil karya. Hasil Karya karya juga. Ya, nah yang menarik Kang Riki, musik itu ada intellectual reality, nanti ada juga tuh, ada nama Tuhan di situ. Rasa. Ah, itu beda lagi tuh. Ada visualnya juga. Fly me to the moon. Ah, itu kan ada gambaran imajinalnya. Tapi ada nilai, values yang mau disampaikan oleh Lengkap banget ya. lagu. Lengkap, komplit. Dalam musik Wah, musik. manifestasi itu seluruh realitas. Realitas. Iya. Dahsyat nggak? Nah, tentu Kang Riki lagu dangdut tertentu, wah ini level intelektualnya di mana gitu, misalnya kan gitu. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Lebih baik aku. Nah, itu level intelektualnya di mana gitu. Itu ada juga. Jadi di sini kita mulai paham satu lukisan yang tampak di kanvas. Kita itu bisa menyaksikan beda level realitas intelektualnya, realitas imajinalnya, bisa beda. Tergantung apa derajat tingkatan the self-nya kita. Jadi di situ ada. Apa Kang Riki? Interpretasinya beda-beda tiap orang. Bisa beda, tergantung apa? Kesadaran dia terhadap who am I-nya kan? Ya. Makanya penting banget mengenal the self sampai kepada intinya. Saling terrelasi ya mereka ya. Sangat. Justru almarhum Mas Beben setelah sudah meninggalkan tubuhnya, dia justru lebih luas Kang Riki. Ini sering diomongin Mas Beben, senyum-senyum nih Mas Beben nih, ikut ngeliatin kita di sini sebagai kesadaran intelektual dan cinta. Iya Bang Riki. Oke ya, saya terusin dulu ya, supaya sampai ke puncak kita ya. Ini makanya gambarnya naik puncak begini, piramid, makin ke puncak makin dikit yang bisa lihat. Makin ke puncak makin dikit yang dilihat. Sampai satu titik ada namanya divine names. Nama-nama Tuhan. Kalau di Hindu namanya dewa-dewa Kang Riki. Di Islam Asmaul Husna. Salah satu nama dewa yang dimonumenkan di Indonesia itu namanya ITB. ITB itu kalau kita jalan-jalan ke Bandung itu ada namanya Dewa Ganesha. Gajah itu loh Kang Riki. Itu kan ilmu. Al-ilm. Dewa ilmu. Berarti orang dulu kan dahsyat juga gitu. Dewa ilmu gitu. Nah, kalau sudah level dewa, misalnya akan ada yang bilang,
wah permainan Alibata gitarnya itu ke tingkat dewa itu gitu misalnya kan gitu. Apanya itu kan, wah ini kayaknya permainan udah tingkat dewa itu gitu. Nih Bang Ricky itu kalau udah main bass itu udah gimana tuh? Udah dewa. Udah tingkat dewa itu misalnya kan gitu. Iya kan? Lukisannya itu kan, waduh tariannya gitu. Rumi itu tariannya udah tingkat dewa itu. Tariannya Rumi, iya nggak? Puisi-puisinya tingkat dewa itu. Fusus Al-Hikamnya Ibnu Arabi, wah itu tingkat dewa itu karyanya itu. Iya, jadi kalau dengar ekspresi tingkat dewa beda sekarang maknanya. Beda. Ngerti kita sekarang. Emang ada Masnawi dewa. itu puisinya Rumi itu, wah tingkat dewa itu. Bukan dibuat karena industri. Coba sekarang lagu-lagu tingkat dewa mulai tahu kan? Musik-musik tingkat dewa itu mulai tahu. Nah, musik atul nada yang tingkat dewa itu bisa jembatan kita naik ke atas. Dia bisa membawa kita naik, dan musik dari tingkat dewa itu bisa turun menjemput kita. Nah, siapa yang bisa mendapatkan musik tingkat dewa? Ya mereka yang sampai ke kolbu. Dia bisa dengar tuh. Kalau kata Arif, dia bisa menjadi tangga untuk turunnya keindahan surgawi. Ya, jadi bagaimana kita bisa menyaksikan divine name? Cinta, kasih sayang, keadilan, gitu ya. Jangan bilang itu tidak ada. Justru seorang ibu yang menyusui anak itu divine names. Itu melalui kolbu hati. Diri yang body, diri yang memori, imajinasi, diri yang akal, self yang kolbu. Nah, Mula Satra, ini filosof Islam, itu menggabungkan semua ini katanya. Many is one, kata dia. Many is one is many. Pendekatannya sensorial, dia menghormati many kan, imajinasi, rasio, dan intuisi spiritual. Makanya Mula Satra disebut hikmah muta'aliyah, puncaknya filosof, karena dia bisa menggabungkan ini. Satu kesatuan. Nah, sementara ya only one yang aku lihat cuma satu katanya. Yang lainnya itu cuma projection gitu. Nah, begitu nyampe kita di event itu, I am one, the name sunyata tahu transcendent oneness or unity of being. Nah, ini di Al-Quran Sebentar. disebut seluruhnya. Ya, aku foto silakan. dulu, itu keren banget nih. Boleh deh, langsung aja nggak ada itu? Jangan, ada. nanti. Oh ya, oke. Ya, nanti spoiler ketutup. nanti. Spoiler. Ya, ketutup. Udah ya? Oke. Nah, jadi di dalam tradisi Islam, identitas nama ataupun penyebutan yang tepat untuk semua ini, Bang Arif, itu namanya Allah. Wow. Sunyata. The name. The name loh, bukan name ya. Kalau name di sini kan, name tok di sini. Name itu masih the Kalau known. the name, the known. Kalau the name, dia udah knowing, Rip. Dia encompassing gitu, encompassing, meliputi semuanya. Iya, walillahil masyriqu wal maghrib. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhu. Nah, ada di wajah body material, ada di wajah imaginal, intelektual. La ilaha illallah, kan? Tidak ada ilah yang the known kecuali the knower, the knowing gitu. Nah, ini tadi kan udah dikutip, hanya bisa dialami melalui direct experience, Rip, apa? Tasdiqun bil qalbi. Nah, gitu.
Wahdatul wujud adalah wahdatul syuhud. Ya, ini sebetulnya seumur hidup kita mempretelin ini. Nah, kalau di Al-Quran bahasanya gini aja, Rip. Qul wallahu ahad. Katakanlah dia itu yang transenden adalah Allah yang tunggal. Allah yang Tuhan yang bergantung kepada sesuatu. Kan segala sesuatu bergantung kepada dia wujudnya. Full, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi itu semua one reality, they self semua. Nah ini kalau dari sisi ininya kan diurai, kata kul itu adalah perintah dari alam kesatuan menuju alam kemajemukan. Oke. Itulah ungkapan dari hakikat kesatuan murni. Tegasnya adalah dari zat sebagaimana dia adanya di dalam dirinya. Tanpa sudut pandang sifat yang tidak diketahui kecuali oleh kata Allah adalah penjelas dari kata bagi kata huwa. Hanya kesadaran yang mengenal diri. Being aware of being awareness itself. Kata ahad menegaskan kesatuan murni. Zatnya dan sifat nama tidaklah berbeda. Jadi Kang Riki akunya dia dengan proyeksinya nggak beda sebenarnya kan. Zat dia dalam dirinya sendiri tanpa sudut melibatkan sudut pandang makhluk. Sedangkan kata wahid adalah zatnya yang dilihat dari sudut pandang ragam nama-namanya. Wahid itu tadi di name itu, name ya, bukan di name. Allahu Somad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, tapi Somad juga artinya penuh, fullness. Oke. Nabi bersabda, sesungguhnya langit 7 dan bumi 7 dibangun atas azas prinsip qul huwallahu ahad. Itulah makna sifat Somad. Kalau kita kaitkan dengan tradisi Islam yang tadi ini ya, tadi udah kan ini. Oke. Sebetulnya asyhadu alla ilaha illallah di sini, Bang. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul ke sini semua. Semua ini utusan Allah kan? Jadi makna Muhammad itu bukan lagi maknanya sekedar bentuk lahiriah, tapi Tadi utusan intelektual yang tertuju. Iya, intelektual, di imajinal juga nongol. Nah, ini nih Bang Riki nih. Gambar apa ini? Mata kan? Mata kan fungsinya melihat. Siapakah sang saksi yang berada di balik mata? Siapa sih yang menyaksikan di balik mata itu? Jangan bilang nggak ada. Tapi jangan coba-coba deskripsikan, jangan definisikan. Aware aja. Gitu. Jadi kalau lagi meditasi, hening, sadari yang menyadari itu. Jangan bilang itu nggak ada, Bang. Karena kalau dia nggak ada, sang saksi itu, ini nggak berfungsi. Saking jelasnya dia, Bang Arif, seperti pengantarmu tadi. Paling diabaikan gitu, kayak cahaya, teman-teman. Di ruangannya Bang Riki itu kan, misalnya mati lampu, nggak ada cahaya. Itu kan nggak kelihatan tuh apapun yang ada di situ kan. Pekat aja kan. Begitu nongol cahaya, set. Jadi ketahuan mana buku, mana sofa, mana kulkas, mana itu kan. Terus kita ngebahas tuh furniture. Wah dipuja, kulkas ini bagus ya. Terus cahaya ngomong, kalau dia bisa ngomong, kalian kok ngomongin furniture sih? Kalian kan nggak nampak tanpa aku. Dia bilang gitu. Tanpa kesadaran tidak ada apapun. Udah mulai dapat ya. Jadi kontemplasi the self ini pertemuan ketiga udah mulai, oh dibawa ke sini rupanya. Kalau kita sudah kontemplasi awareness itself, baru kita bisa menjelajah banyak the known.
Siapa yang berada di balik ini? Jawabannya, ya ini nama yang kita berikan. I am. Nah, coba anyway, kita coba bahas ya awareness ini ya. Bang Arif coba baca, Bang. Before talking about standing Ini as dulu dong. Oh ya, what is awareness anyway? Before Apa sih sebetulnya awareness ini kan gitu kan. Terus. Before talking about standing as awareness, let's talk about awareness itself. Standing as awareness apa? Kokoh sebagai kesadaran ya. Tegak sebagai kesadaran. Oke? Oke. Kan susah tuh tegak sebagai kesadaran kan? Kita terlalu terjebak pada the known kan? Langsung terkecoh. Iya, jadi standing as awareness. Nah, sebelum kita bicara tentang teguh sebagai kesadaran, let's talk about awareness itself. Mari kita bicara tentang kesadaran yang menyadari dirinya. Terus? Awareness is what arises. Nah, kalimat ini paham kan? Iya. Apa yang muncul aja pokoknya. Iya, kan kesadaran kan yang menyaksikan itu, bukan mata loh. Benar nggak? Iya. Bukan mata kan yang menyaksikan apa yang tampak kan? Terus? Whatever appears to awareness. Apapun yang tampak kepada kesadaran, bukan ke mata. Benci tampak, benci termasuk appears kan? Dendam, nama-nama, marah, appears to awareness. Lagi? In order for form, thought, feeling, sensation, time, space, unity, and multiplicity to appear to awareness. Awareness itself cannot be limited or defined by these factors. Ya. Jadi agar form, pikiran, feeling, sensation itu kayak pedas, time itu lapar kan. Tadi itu ya. Iya, masa lalu, masa depan, space, ruang, jadi bentuk-bentuk unity dan ini semua appear muncul pada kesadaran. Kesadaran pada dirinya tidak bisa dibatasi atau didefinisikan oleh faktor-faktor ini. Bagaimana cahaya mau didefinisikan oleh furniture? Wong furniture itu nampak gara-gara cahaya kok. Jadi cahaya nggak bisa di sini logik tumpul drip. Kesadaran nggak bisa didefinisikan. Terus gimana supaya tahu kesadaran? Aware aja. Apakah kalau kita tidur awareness itu disappear? Enggak, buktinya. Oh, tadi malam tidurnya gimana? Oh, saya pulas. Oh, siapa yang menyaksikan pengalaman tidur pulas saat itu? Lagi. Ini lagi Bang, ini masih ini. Awareness. Sorry, awareness is the single subject. Sorry, di sini jelas ya. Kesadaran pada dirinya tidak dapat dibatasi, didefinisikan oleh faktor-faktor ini ya. Clear ya? Jadi gimana mengetahui kesadaran? Ya, aware aja. Makanya ini juga sebetulnya anchor loh ini Bang. Siapa sih sang saksi yang berada di balik mata? Coba ditanya pada diri masing-masing. Gimana mau melihat sang saksi itu? Wong dia yang menyaksikan. Iya. Tipi apa? Iya halus bangetnya. Banget. Terus? Awareness is the single subject of all objects. Tuh, itu keren juga tuh. Dia adalah satu-satunya subjek yang satunggal terhadap semua objek. Ternyata awareness itu bukan awareness-nya Arif, awareness-nya Dame, awareness-nya Nadia, awareness-nya Ricky. Enggak ada. Sama seperti layar ini.
oh ini layarnya Ricky, ini layarnya Bu Rodia, ini layarnya Bu Aini. Enggak. Layar ini kan satu di laptop ini. Ternyata D-Self itu Bang satu. Iya. Tapi D-Self itu mau melihat dari sisi personalitas Ricky. Jadi sebuah drama hidup gitu. Menampil gitu ya. Iya, jadi ceritanya banyak. One self, many personality. Boleh tuh. Kalau Beben suka menggunakan istilah tajalli dari Allah. Iya, iya. Iya. Seumur hidup loh ini merenungkan yang begini-begini. Ternyata subjek itu, kesadaran itu adalah subjek yang single satu terhadap semua form. Lagi Bang? It is the formless that sees all form. It is the unsincere. Dia nggak bisa diformulasikan kesadaran ini. Dia yang justru melihat semua form. Terus? It is the unsincere. Melihat yang tidak bisa dilihat. Wah, ini kayak kalau formulasinya Aristoteles kan gini kan, hukum kausalitas gitu. Semua selalu ada sebabnya. Sebenarnya cukup problematik juga statement itu. Tapi berarti kan harus ada ujungnya gitu. Nah, di sini dia merenung sebab kausalitas prima. Ya, sebab paling dia nyebutnya ho'okinominon kinei bahasa Yunaninya. Penggerak yang tak digerakkan gitu. Jadi the unmoved mover, the unsincere. Jadi dia sendiri nggak disebabkan. Betul. Itu sama dengan anaknya temannya Arif nanya, kata guru saya, Om Dami, alam semesta ini diciptakan Allah. Terus aku nanya sama Ustadz guruku, yang nyiptain Allah siapa? Itu dia bilang. Nah itu satu podcast sendiri itu membahas itu kan anak muda itu 15 tahun Kang Ricky. Terus saya bilang gini, sekarang kita bahas yang bertanya itu siapa gitu. Yang mengajukan pertanyaan itu siapa gitu. Berarti kan Allah yang di pikiran dia, Tuhan yang di pikiran dia itu masih unknown, masih known. Yang diketahui bukan kesadaran pada dirinya. Saya ulangi, jadi selama ini kenapa para sufi tidak menggunakan kata Tuhan sering, lebih menggunakan kata the truth atau wujud. Oh iya. Karena begitu disebut kata Tuhan itu pun ditolak kan? La ilaha. Iya kan? juga sih, benar. Iya nggak sih? Kan Islam kan la ilaha. Tidak ada tuh ilah. Kecuali ini kesadaran pada dirinya Allah. Ini sudah dimudahkan nih sahabat-sahabat di sini nih sebetulnya. Karena belajar begini itu jungkir balik Bang Ricky. Mumet. Parah mumetnya itu. Ini seperti mengakademikan apa yang ada di pikiran. Iya, intelektual. Jadi kita jalan ini kan filosofi. Ya. Jadi sebetulnya melalui filosofi, tapi Sophia Perennis ya, bukan filsafat yang dualitas Aristoteles. Ini lebih dekat ke filsafatnya Plato. Ya. Suhrawardi itu bisa melalui filosofi kita bisa mengenal. Cuman ada bumbu-bumbu Vedantanya di sini Bang Ricky. Vedantanya itu pengetahuan kuno, lebih dulu dari Quran sebetulnya. Iya. Nah, Vedanta itu diwejangkan oleh Krishna kepada Arjuna, jadilah Bhagavad Gita. Makanya orang-orang filosof barat itu mulai banyak melirik Vedanta. Lagi Bang, dikit lagi ya, sorry. Oke. Sometimes awareness is called consciousness. Ini beda penyebutan aja ya. Terus? The two terms are synonymous in this teaching. Sometimes awareness is called being. Kesadaran itu ternyata keberadaan. Terus?
This is to underscore that awareness is not non-existence or voidness. Kita sebut kesadaran itu being supaya kita nggak menganggap kesadaran itu non-existent atau kekosongan. Dia justru ada yang sebenarnya. Terus? Sometimes it is called knowledge. This is to convey that it is the antidote to ignorance. Jadi kesadaran itu juga knowledge, pengetahuan. Terus? And sometimes awareness is called love. This is to emphasize its open, inviting, generous, intimate nature that is free from limitation and suffering. Jadi ketika kesadaran itu mau mengurus orang lain, Bu Aini, itu namanya cinta. Itu. Cinta seorang ibu pada anak, gitu. Cinta seorang guru pada murid, gitu. Jadi bisa nggak dikatakan cinta itu the self? Iya, dalam bentuk aktivitas itu the self itu kesadaran menampil sebagai cinta. Ketika dia sebagai pengetahuan, kita sebut knowledge. Ya, terus you can experience your being as awareness easily. Benar nggak? Mudah nggak? Iya. Tanya sebenarnya aja siapakah sang saksi yang berada di balik mata. Terus? Whereas the teachings say that awareness is the seer of all that is seen. You experience seeing directly as happening in you. You never directly experience seeing to happen anywhere else. You don't even see seeing. It is much closer than that. It always feels as though it is happening here. It always feels like I am what is seeing. Jadi yang melihat itu I am ya. Jadi kamu selalu merasa bahwa aku itu sebetulnya yang menyaksikan, yang melihat. Jadi dia tidak dialami nanti, dia tidak dialami setelah mati, gitu. Dia tidak dialami di mana, gitu. Sekarang nih, here. Dan kita bisa mengalaminya dengan easily, mudah. Terus? Awareness sees and I see. Jadi ketika kita sebut awareness sees, kesadaran melihat, itu sebenarnya sama dengan mengatakan I see, benar nggak? Ya. Terus they are? Masing-masing. Nah, kesadaran adalah I. Terus awareness adalah I. Or as Sri Atmananda calls it, the I principle. Nah, kalau aku terjemahkan itu aku sejati. Aku yang prinsipal. Bukan aku yang arif, aku yang person, aku yang nongol di Instagram, bukan yang itu. Bukan aku yang itu. Ini kan pembahasan the self. Ini diri yang mana nih yang kita bahas nih. Makanya kalau kita diskusi sama orang, oh aku nih sedih bang. Oh aku yang mana tuh yang kamu bilang sedih? Begitu dia punya wawasan known, knower, knowing, kan jadi beda. Itu tiba-tiba kayak percaya dia. Terus coba Bang Arif. Surat Toha 20:14. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk ingat aku. Iya. Sholat ritual itu tujuannya kesadaran itu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Coba dibaca nih. When the veil of the ego is removed within the human being, the inner divine spark sees and knows the divine everywhere behind the veils of multiplicity. Coba terjemahan, Bang. Ketika penutup hijab lah bisa dibilang. Hijab ego itu dihilangkan atau disibakkan di dalam diri manusia, keberadaan manusia. Keilahian yang internal di dalam itu spark, bercahaya, memancarkan itu ya, dan melihat
melihat, dan mengetahui keilahian dimanapun, di balik, di belakang, hijab multiplisitas tadi itu, kemajemukan. Ketika ego manusia sudah disepir, maka inner divine spark itu menyaksikan di mana-mana adalah dia, di balik yang tampak banyak ini. Terus, God becomes the eye with which the human being, okay. With which the human being sees, and the human being becomes the eye with which God sees. Waduh, keren banget nih. That sees the world. coba artikan, Bang. Tuhan menjadi mata yang darinya, melaluinya manusia, keberadaan manusia melihat. Dan manusia menjadi mata yang melaluinya juga Tuhan melihat dunia. So wonderful. Jadi kalau Tuhan mau melihat dunia ini, dia pakai matanya manusia. Gitu kira-kira. Itu kan sama dengan ketika Tuhan mau tampil ke dunia, dia jadi Krishna. Jadi dia jadi Nabi Muhammad. Dia menjadi Musa. Dia menjadi Mbak Rodia. Gitu. Ketika Mbak Rodia sadar the self. Karena lagi-lagi tadi akunya satu ya, tunggal. Iya. Esa. Bahkan boleh dibilang Bang Riki, tujuan kita nongol di dunia ini untuk sadar yang ini. Bukan mau punya Ferrari 10 gitu. Tapi bolehlah main-main gitu kan. Karena dia mau merasakan Ferrari melalui Bang Riki gitu. Kayaknya jadi khalifah ya. Yes, wakil, dia menjadi representasi. Nah, kita teruskan dulu nih. Okay. Kira-kira. In reality, God is the light with which we see all things. Jadi artikan dulu. Dalam realitas Tuhan adalah cahaya yang darinya kita melihat semuanya. Nah, kalau bukan karena cahayanya kita nggak bisa melihat apapun. Siapa sih sang saksi yang berada di balik mata? Jangan definisikan, nggak bisa. Sadar aja. Terus? That is why we cannot see him in the ordinary sense. Makanya kita tidak bisa melihat dia pakai indera umum, awam. Terus? Sebagaimana? As Mahmud Sabistari, the 14th century Persian Sufi. Said in the celebrated verse in his rose garden of divine mysteries. Wow. Nah, ini yang udah menyadari sang aku tuh. Tuh kata-katanya apa, Pak? Art like the eye. Agak puitis dong bacanya. Thou art like the eye, and he the light of the eye. Who has ever been able to see with me the eye that with which the eye sees? Kau bagaikan mata dan dia cahaya matanya. Siapakah yang akan mampu melihat dengan mata yang dengan matanya, dengannya mata melihat. Ya. Nah, ini kan semestanya ini di sini ada nebula. Simbolnya gitu ya. Makanya Ja'far As-Shadiq Bang Riki dulu itu kasih satu perumpamaan. Bisakah kamu memasukkan ke dunia ke dalam telur? Kalau kamu bisa, kamu mengerti ajaranku. Memasukkan dunia ke dalam telur, telurnya nggak pecah. Ternyata Bang Riki, dunia itu ada di mana? Di upil mata itu Bang Riki. Pernah nggak ngeliat kalau kita ngeliat teman lagi ngomong, ada dunia kan di matanya itu. Itu kata-kata dari Ja'far As-Shadiq. Kan sama dengan ini kan. Ini kan semesta ini. Nah di balik ini siapa yang menyaksikan? Oke teman-teman, cukup dulu. Kita udah jalan-jalan, udah hampir 2 jam. Mudah-mudahan dongeng-dongeng ini bisa membuat kita jadi dapat satu perspektif. Ya, saya menyarankan ini tonton berkali-kali rekaman ini karena ini butuh kontemplasi yang pelan-pelan.
Nah, kalau nanti ada pertemuan swaguru, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan supaya kita diskusikan. Kira-kira gitu ya. Mbak Desi masih mengikuti? Masih, Bang. Aduh, ini nggak diulang-ulang, nggak bosan kan? Enggak, Bang. Ya, alhamdulillah. Oke. Silakan Bang Arif. Wah, ini ada sesi diskusi gak nih? Ya, Apa boleh udah kalau tuh? ada ini butuh Boleh, ini. boleh. Kalau dia mau... Bang Riki dulu, Bang kasih Riki. komen dikit Bang Riki. Siap, Setelah siap. ngikutin tadi. Silakan. Dari awal ikut tadi kan? Agak telat dikit tapi Nah, nanti diulang ya di rekamannya biar ada konteks yang didapat. ya kenapa. Gimana, Bang? Akhirnya timbul satu entah pertanyaan, entah bayangan saya sendiri gitu ya. Dari apa tadi? Yang peripatetic inclusina itu yang apa yang terlihat masih segitiga yang masih di bawah, apa namanya tadi? Material reality. Material reality. Terus akhirnya jadi pemikiran ya, pemikiran reality, imaginal reality. Terus yang tadi Bang Dame begitu saya bergabung di awal membahas suatu yang akhirnya timbul pertanyaan yang benar-benar real tuh yang mana? Ini sebagai kelas atau Yang di imajinal. di bayangan gelas di saya baru dipancarkan ke sini karena ini gelas. Karena kalau tanpa ada bayangan dan pengetahuan saya tentang gelas, ini realnya bukan gelas. Ini nggak ada fisiknya. Jadi which is yang which one is the real one? Itu sama dengan gini Bang Riki. Bang Riki pakai laptop apa HP? Laptop. Oke, good. Ada berapa gambar di situ? Ada 18. Oke, 18. Oke. Kalau kita fokusnya pada gambar damai, kita menganggap gambar itu yang real. Sebetulnya yang real layar kan, screen. Oke. Yang real itu screen loh. Ya kan? Yang sebenarnya real itu adalah screen. Oke. Nah, itu namanya kita melihat yang wujud. Ketika kita aware terhadap screen-nya, screen, layar. Nah, tapi tahap awal kita akan memperhatikan gambar dulu. Gambar yang kita anggap real. Cuman kalau di dalam konteks analogi laptop dan layar laptop sama gambar-gambar, ini kan 2D namanya, gepeng. Benar nggak? Ya. Sama seperti gini, teman-teman. Saya waktu itu bertanya pada seseorang dari Amerika untuk, ya ini pemahas. Jadi saya nih si tubuh damai, terus ada di sini lagi nih. Saya sama Bang Riki di sebelah saya. Tapi ada jarak ya. Ada jaraknya kan? Oke, saya dan tubuh damai dan tubuh Bang Riki itu terpisah, betul? Terus dipoto nih, cepret. Oke. Nah, tubuh damai dan tubuh Riki di fisiknya itu terpisah, betul? Tapi begitu kita lihat di layar, di foto, begitu di print, dia satu-satu dalam kertas. Nah, susahnya teman-teman, kalau kita mau melihat 3D ini, itu namanya panca indera. Susah kita ngelihat kertasnya. Satu. Seumur hidup itu. Padahal yang real itu kertasnya kan. Ketika di print fotonya Dame sama Ricky itu. Dapat nggak nih teman-teman? Dapat ya? Dapat. Makasih banyak. Berarti memang dari kasus menyaksikan kopi itu gelas tadi, yang real apa gitu? Yang real adalah
Pokoknya sesuatu yang tanpanya si itu nggak bisa ngelihat, nggak bisa dapat gitu, nggak bisa menampil. Kopinya nggak bisa menampil. Sebenarnya yang udah kita bahas tadi ya, tentang the self itu. Iya, betul. Iya sih, analoginya bagus. Nih, oke ya, sorry. Saya mau tampakkan ini dulu. Oke. Tuh, Waduh. Bang Riki. Eh, Ini udah kelihatan belum? kelihatan nggak? Yang lain? Belum ya? Nggak kelihatan ya? Belum. Kelihatan. Nah, udah. Jadi ini Mas Beben fotonya, ya kan? Dengan Dame terpisah nggak? Ya kan? Kalau tiri kan. Tapi di satu foto ini kita satu semua kan? Bahkan kita satu dengan karpet, satu dengan tangga, ya nggak? Nah, kita selama ini nggak ngeh pada layarnya gitu, apa kertasnya gitu kalau di print. Bahkan satu dengan dasar realitasnya juga ya berarti ya. Kalau kertas Satu, boleh. satu. Oh. Makanya ketika kita membahas the self, nggak bisa nggak harus membahas oneness. Bang Arif, bolehlah akhiri dengan satu lagu dulu, mainkan melodi-melodi supaya Aduh. ada cair sedikit. Enggak. Ambil gitar lah dikit kemana gitu Mau apa nih? supaya Mau main apa? apa aja Tahu. gitu, Cikorea kayak apa gitu yang sama Om Agam itu. Silakan dong, ambil dulu dong, biar kita penyegaran dikit ini. Iya, oke, bentar. Ambil dulu. Diskusi dulu aja. Lanjut. Gitu ya. Jadi Ngobrol-ngobrol. apa? Mbak Rodi ada ini pertanyaan apa, nanggapin apa gitu? Nah, kalau saya malam ini lebih ke yang itu tadi apa namanya oneness, many apa oneness apa tadi Bang ya kalimatnya? Many is is one one ya, one is one, it's ya. many. Yang banyak sama yang satu itu ternyata satu realitas ya. Ya, itu ternyata satu. Terus sama yang Bang Damai bilang melihat segala sesuatu itu tergantung dengan kesadaran kita. Iya. Itu Dahsyat itu. keren itu Bang. Setiap hari saya banyak berubah dari situ. Itu Alhamdulillah. aja sih kalau malam ini dapatnya. Iya. Wah, itu petmete ini apa itu? Dulu lihatnya yang apa ya? Orang itu harus sesuai seperti apa yang diajarkan. Sekarang saya sudah enggak lagi. Saya udah enggak ya pusing lagi ya kalau gitu aja sudah. Iya. Iya, sudah beda, Bang. Terima kasih banyak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Luar biasa loh, baru saya belum pernah ketemu Mbak Rodi secara fisik, Bang Riki, dari Malang. Dari Madiun, Bang. Madiun, coba dari Madiun, coba. Jauh lagi, lebih jauh lagi. Jauh. Kayaknya udah ikut kelas-kelasnya ini udah ratusan kali ya, udah ikut. Tapi udah sejak intensif 2 tahun ya Mbak Rodia ya? Setahun Bang. Dari bulan Juni. Coba. Ya. Intens Bang Riki. Sehingga fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan itu terselamatkan. Alhamdulillah. Dengan kita pengetahuan begitu, makanya kita kayak ada cahaya gitu. Ini ilmu yang sangat, ya saya sendiri merasa terselamatkan dengan ini gitu. Ya jadi Bang Riki jadi ada forum nih Bang, kalau untuk mau diskusi pencari hakikat, diskusi mengenai filosofi di sini kan. Jadi Bang Riki juga sekali-sekali, Bang Riki ini jago main bass ini Mbak Rodia. Pemain bassnya Om Beben gitu. Tapi Bang Riki jadi tahu ya kenapa Mas Beben akhirnya kan attract kepada filsafat dan tasawuf ya. Iya. Iya.
uh, saya kan main musik ya. Itu seperti bisa menjelaskan apa yang saya rasakan begitu kami kan sering ngomong dengan Tajali gitu ya. Begitu di panggung asik bermain, saya tuh kayak terbang atau hilang entah kemana. Enak aja. Udah nggak ngelihat penonton, udah nggak apa. Memainkan musik dengan teman-teman. Seperti ya udah saya sendirian aja hilang. Saya bilangnya saya hilang. Udah nggak mikirin chord, udah nggak mikirin harmoni, pokoknya just play. Ya, sepersekian detik apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, saya mainkan saat itu. Terus udah menyatu, udah hilang rasanya. Nah itu akhirnya bisa dijelaskan dengan ilmu kayak gitu. Jadi boleh dibilang Bang Riki itu praktek dari wahdatul wujud dalam bentuk bermain kan? Ya. Tapi ketika kita masih pikirin chord, masih pingin dianggap, itu nggak dapat ya? Ya, nggak dapat. Akhirnya sering Kak Wipin bilang, musik tuh seperti segitiga tadi. Musik untuk musik itu sendiri, musik untuk kehidupan, dan musik untuk spiritual, dan musik sejatinya musik. Siapa? Luar biasa ya. Kak Wipin selalu ngomong gitu. Terusnya, jangan kalau masih pusing sama masalah otak ya jangan ke hati dulu. Kalau masih berkutat di masalah otak, di masalah pelajaran yang ini, jangan, nggak mungkin akan bisa main pakai hati. Itu yang penting. Iya. Kalau kata Charlie Parker kan, pelajari semuanya, habis itu lupain. Ya. Salah satu guru musiknya juga bilang begitu. Pada saat latihan, ya udah latihan, kita selayaknya student adalah paling bodoh jadi orang. Bermainlah jelek begitu latihan. Begitu perform, ya udah lupakan ilmu yang tadi, lupakan latihan, just play. Lupakan main, lupakan latihan, lupakan teori-teori, just play. Jangan mikir. Thomas Davis juga bilang, don't play what's there, play what's not there. Iya. Lebih gitu Bang. Ya, makasih Bang Riki. Mainkan Bang Arif. Aduh, udah lama nggak fingerstyle sebenarnya. Main solo. Ya udahlah, apa aja yang muncul lah ya. Ya, silakan dikit aja Bang.
Udah gitu aja. Nggak tahu apaan itu. Oke, teman-teman, silakan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa terus bersama setiap Rabu malam. Insya Allah kita akan mengkontemplasi. Mudah-mudahan nanti juga sekali-sekali kita undang tamu yang bisa berbagi tentang pengalaman dia dalam proses perenungan yang tidak keluar dari substansi visual guru. Silakan Bang Arif kasih analisa terakhir yang menguatkan atau apa. Oke. Apa ya, dari mana ya? Udah banyak banget sebenarnya tadi muncul poin-poin penting dan yang ingin ditanyakan lah gitu. Tapi emang paling dasarnya apa ya? Dasarnya tentang kesadaran itu sendiri sih benar. Paling dasar dia adalah dasar, karena dasar dia sangat dalam, susah kita lihat. Tapi sebenarnya tanpa dia semua yang kita lihat itu tidak bisa ada gitu. Jadi dia bukan hanya yang dipijakannya, tapi dia juga yang memijak. Itu tuh bahasaku sih ya, yang aku pahami. Bukan hanya pijakan furnitur-furnitur yang ada di atasnya, tapi dia juga pemijaknya. Dia ya bahkan pemijak dan pijakan jadi satu gitu. Ya apa ya, ini benar-benar deh. Dari awal kan Bang Damai jelasin berbeda dengan praanggapan neuroscience gitu. Sebenarnya sudah mereka akui sendiri juga kok. Yang masih misteri adalah consciousness itu gimana sih? Kesadaran itu gimana sih gitu? Apa sih realitas kesadaran? Terus aku juga pernah di sini kalau nggak salah merujuk refer Benjamin Libet, ini neuroscience nih, dia bilang neuroscientist, dia bilang bahkan sebelum kita berkehendak itu bala tentara dari neuronnya itu sebenarnya udah ada, udah jalan gitu. Jadi siapa sebenarnya yang dorong itu tuh? Kayak sebelum kita acting udah ada bala tentara yang memungkinkan kita act gitu. Terus yang kedua mungkin ya di sini si Lia udah keluar. Menarik nih konsep dalam neuroscientist juga, lagi-lagi Frank Jackson namanya kalau nggak salah. Dia menawarkan sebuah thought experiment. Ini sering dilakuin Einstein nih. Eksperimen pikiran gitu dia bilang. Namanya Mary's Room. Kamar Mary gitu. Di mana di kamar itu putih. Putih semua. Nggak ada warna. Ya bisalah kita sebut putih nggak ada warna. Padahal sebenarnya ya kalau di fisika putih adalah keseluruhan warna gitu. Tapi that's not the point. Jadi putih doang yang dia tahu. Terus dia adalah akademisi. Udah S3 dia. Udah S3, udah dokter, udah profesor lah. Nah gimana caranya? Dia membaca semua referensi tentang warna merah. Warna merah. Dia baca semua. Di ruangan yang warnanya putih doang dan dia dari lahir katakanlah di situ gitu ya. Ini thought eksperimen aja. Untuk menyadari peran pengalaman dalam pengetahuan gitu. Dia udah tahu semua deskripsi tentang semua teori tentang merah, tapi dia belum pernah melihat merah gitu. Nah, pertanyaan Jackson sangat menarik. Dia tanya, kalau sewaktu-waktu si Mary ini keluar dan melihat mawar merah, apakah dia mengetahui sesuatu yang baru? Apakah dia mendapatkan sesuatu yang baru? Dia udah baca bertahun-tahun gitu di kamar putih itu, semua tentang merah, teori merah, interpretasinya para filosof-filosof dulu tentang merah gitu misalkan. Ketemu merah tiba-tiba, apakah dia ada sesuatu yang baru gitu loh datang ke dia. Nah, Jackson dengan sangat sederhana dan percaya diri jawab iya. Pengalamannya, kesadarannya tentang merah. Itulah baru dia benar-benar bisa melengkapi pengetahuan dia tentang merah. Kita nggak benar-benar tahu merah itu gimana kalau nggak ada di dalam kesadaran kita gitu loh. Atau sekarang udah kita tahu kalau kesadaran nggak menampil dalam merah. Sebuah penjelmaan perwujudan daripada kesadaran itu sendiri. That's interesting. Jadi apa yang ada di neuroscience, lebih dari neuroscience itu sendiri adalah ya subjek itu, kesadaran. Jadi mereka sebenarnya udah mengarah ke sana. Tapi kayak gimana ya? Lanjutin kayak gitu. Udah ngarah ke sana, semua bukti-bukti. Itu benar deh, consciousness itu misteri yang sampai sekarang masih belum
di neuroscience ya. Atau paling gampang gini lah. Ya ini sebenarnya sama aja gitu. Pertanyaan neuroscientist juga, aku lupa siapa namanya. Bisa gak kita jadi kelelawar gitu? Kita udah tahu, kita udah pelajaran nih semua proses anatominya, fisiologinya gitu kan. Tapi apakah itu berarti kita bisa jadi kelelawar? Maksudnya kita sampai udah bisa secara detail, secara intelektual gitu kan, merumuskan, oh ini kalau kelelawar mikir begini, dia bisa terbang begini. Semua secara detail mekanisme fisik, biologis, mungkin fisikanya juga gitu, tentang kelelawar. Tapi kita nggak bisa jadi kelelawar, karena kelelawar itu consciousness-nya gitu. Kita juga nggak bisa gitu loh. Jadi apa pandangan mereka, oh consciousness ini misterius banget. Tapi sekarang ini karena misterius, dia paling jelas, dia ground of Sedikit everything. Bang Arif, sedikit. Ya. Teman-teman ya, terakhir nih. Itu berbeda dengan kalimat Ibnu Arabi dalam satu bukunya Bang Riki. Aku telah bertemu dengan rumput, dia menjelaskan semua dirinya. Aku telah bertemu dengan batu ini, dia menjelaskan semua dirinya. Aku bertemu dengan binatang ini, dia menjelaskan semua dirinya gitu. Jadi ada ungkapan begitu apa adanya dari Ibnu Arabi, bahwa sebetulnya waktu Ibnu Arabi mengatakan pohon menjelaskan dirinya kepada dirinya, batu karang, ikan lumba-lumba, terus semua ngomong ke dirinya, ya, nah di situ jadi kontemplasi kita itu. Kesadaran itu ternyata kesadaran yang satu pada semua ciptaan gitu. Ya. Oke teman-teman. Oke, ya, itu aja kayaknya dari. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa enak tidur. Setelah itu kita jadi lebih hidup ya, lebih banget. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu. Foto ya. Oke, good. Yang bisa buka kamera silakan yuk. Aku hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4. Oke. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Waduh, keren banget. Wah, ada Kang Deden. Iya, Kang Deden apa? Kang Deden ada. Saya ikut terus dari awal. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, nyimak. Bang Faiz gimana? Nggak buka nih? Gini bro. Ya udahlah. Oke, kalau gitu aku foto. Halo Adril. 1, 2. Bang Dame, Bang Arif. Iya, sama-sama. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, sampai ketemu. Good night. Good night. Terima kasih. Assalamualaikum. Good night semuanya. Bang Riki ikut terus ya. Siap Bang Dame. Halo Den. Kang Deden. Halo. Sorry. Enggak ke save tadi. Sorry. Sekali lagi. Maaf. Oke. 1, 2, 3. Maaf. Kok gini? Maaf, ada technical issues. 1, 2, 3. Udah. Thank you, udah ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Thank you banget. I love you all. Bye-bye. You. Bye. Waalaikumsalam.